kita menarik, Bapak dan Ibu, karena kami mengundang salah satu pakar, namanya Pak Suherman, dari beliau sehari-hari pengajar di Prasetya Mulia, juga sebagai coach dan konsultan. Hari ini kita akan coba memeras habis ilmu beliau. Kita akan bahas secara umum di awal mengenai case study, kemudian kita akan tanya-tanya kepada Pak Suherman, dan tentunya Bapak dan Ibu juga boleh bertanya, bebas kok. Karena acara ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Seperti biasa, format acaranya adalah sebagai berikut. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan good news-nya mengenai Sriwijaya Air. Ya. Kemudian ada juga bad news-nya. Dan kemudian yang terakhir kita akan bertanya. Sudah 5 pertanyaan yang masuk ke kami, tapi tentunya Bapak dan Ibu juga boleh tambahkan. Jadi selalu ada good news, selalu ada bad news-nya mengenai Sriwijaya Air. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu tahu ya, suatu perusahaan penerbangan kata kuncinya adalah trust. Masalahnya cuma satu, bagaimana jika trust itu sempat hilang? Bagaimana mendapatkannya kembali? Sambil menunggu peserta yang lain, Ibu dan Bapak, saya ingin tanya, Pak Suherman sudah hadir, Pak Suherman? Karena tadi saya dapat pesan dari Pak Suherman, Zoom saya mental terus. Wah, ini kenapa nih Bapak Ibu ya? Kok bisa nih, Zoom saya mental terus? Apakah masuknya bersamaan? Bapak dan Ibu tadi ada yang mental saat masuk kemari? Nggak ada itu, Pak. Bagus ya. Oh, Pak Sarbini, apa kabar Pak Sarbini? Coba saya kirim ke Pak Herman ya, linknya ya. Oh iya iya. Mungkin ada salah ketik tuh apa. Oh, Bapak kenal juga ya Pak dengan Pak Suherman ya Pak? Kenal Pak, kan ama Pak. Oh iya iya, betul-betul ya Pak. Sama datang juga Pak Kurnia. Pak Kurnia ini yang punya produk plastik ya Pak ya? Tuh. Malam Pak, malam Pak Daniel. Kelihatan nggak? Oh iya iya. Ya, saya juga kenal Pak Suherman, kita di AMA, Pak. Tuh. Oh. Ya. Ya, Pak Sarbini. Malam. Ya, ini 2 best speaker nih ya, hadir ya. Kita mesti ikut ya, Pak ya. Ya betul Pak, saya juga kepingin menggali kok, memeras habis ilmunya Pak Suherman. Iya. Belum masuk ya? Kelihatannya belum masuk ini. Kalau menurut beliau mental. Apakah mungkin karena sinyal? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, hari ini kita juga kedatangan Pak Julwardi. Selamat datang Pak Julwardi. Pak, sore. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Kemudian Pak Isnan Tio. Pak Isnan Tio ini orangnya ramah, baik, sabar. Apa karena dari Jogja ya Pak Isnan Tio ya Pak? Enggak sih Pak. Terakhir saya lihat Bapak sebagai apa Pak ya? Main wayang gitu Pak? Sebagai Petruk atau apa ya Pak? Wah, saya pengennya Janoko Pak, tapi ternyata posisinya Semar, sesuai body katanya. Oh. Besok-besok kalau Bapak lagi on air, saya juga mau kepingin nonton Pak. Kok mirip ya Pak sekarang ya Pak? Bercanda ya Pak ya. Oh, enggak apa-apa Pak, santai aja. Iya. Coba sudah saya kirim ke Pak Herman, Pak. Katanya mental, kenapa ya ini? An unknown error occurred. Atau zoom-nya mungkin ya, perlu lagi ya. Iya. Oh, beliau lagi restart sekarang, Pak. Ya, mungkin. Selamat datang juga yang dari jauh. Terjauh yang saya tahu adalah yang dari siapa ya, Pak ya? Pak yang dari Medan, Pak siapa namanya ya? Pak Paul. Pak Paul. Horas Pak Paul. Bagaimana COVID di Medan? Bertambah, berkurang? Bertambah. Tapi fenomena ya Pak Paul, terakhir saya ke Medan di Januari, saya lihat di sana kok orang kayaknya ogah pakai masker ya Pak, betul ya Pak? Betul, sampai sekarang juga masih banyak ogah, belum kena sesak napas mereka, belum kapok. Oh, iya.
Jadi kadang-kadang saya agak bingung ini, karena di dekat rumah saya aja waktu kemarin saya tambal ban sepeda, tukang sepedanya ngomong begini, kalau sudah nasib nggak akan kemana-mana, gitu loh Pak ngomongnya Pak. Jadi, dan dia juga nggak pakai masker Pak. Saya Iya, ngeri kan Pak ya, deket-deket sama dia Pak. iya, Dia jangan bilang, dekat. iya 1,5 tahun saya perbaiki ban sepeda tiap hari ketemu orang, aku nggak pernah kena tuh katanya. Kita mau ngomong apa nih Pak? Sombong banget dia, nanti kena baru tahu. Nah, apalagi kemudian menggunakan kata-kata yang di atas. Iya, jadi ya kalau sudah Ampun, begitu saya diam sajalah Pak, karena sudah susah ya Pak ya. susah, susah. Kemudian selamat datang juga Pak Effendi, Ibu Erika, Amelia Malindo Bu, dengan kode saham main. Ya, Pak Sarbini pasti tahu ya Pak ya. Kemarin naik kencang gitu. Kemudian Pak Wimbo, waduh sudah lama nggak ketemu nih Pak Wimbo. Apa kabar Pak Betul. Wimbo? Alhamdulillah. Ya, saham Indosat naik terus tuh Pak Wimbo. Ya, karena keuntungan naik tuh. Iya, berkat Bapak juga ya Pak ya. Bapak mempersiapkan fondasinya Pak. Ya, kalau Pak, ini saya belum lihat sih di jajaran nama-nama ini Pak Suhermannya. Oke, mungkin sambil jalan saja, sambil menunggu narasumber, saya coba ketik ya Pak. Oke, ditunggu Pak Suherman. Ini infonya Zoom saya lagi problem, sedang saya restart ya Pak. Nah, aneh juga ini Pak. Karena memang kemarin beberapa Zoom teman saya juga ada masalah, tapi kenapa ya? Kalau begitu kita mulai saja Bapak dan Ibu. Seperti biasa, acara hari ini saya coba share screen. Acara hari ini bagi rekan-rekan yang baru datang, kita akan membahas marketing in crisis. Kenapa acara ini penting? Karena Bapak dan Ibu pasti sudah alami sekarang. Kalau tahun lalu kita masih deg-degan. Kira-kira pembeli kita masih ada uang atau tidak ya? Maka kalau saya lihat tren yang kemarin adalah dengan cara menurunkan harga, memperbesar, mengkombinasikan dua produk menjadi satu, dan seterusnya. Yang penting daya beli customer dikejar. Tetapi tahun ini makin berasa ini Bapak dan Ibu bahwa daya beli makin lama makin menurun. Tentunya tidak semua. Tetapi beberapa pengusaha sudah ngos-ngosan kalau bahasa saya. Pak Daniel, bagaimana ini ya? Karena bayar gaji pegawai aja mulai berat. Dan tadi pagi Bapak dan Ibu ada berita menghebohkan, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu, Garuda menawarkan pensiun dini. Garuda Indonesia saja sudah menawarkan pensiun dini. Pertanyaannya tiba-tiba muncul berita Bapak dan Ibu. Beritanya apa? Ini dia menarik. Sriwijaya hingga April 2021 mengklaim adanya peningkatan sales dan revenue. Langsung mata saya melotot karena kejadian ini menurut saya kok susah ya. Susah diramalkan karena sebelum-sebelumnya Sriwijaya terkena masalah. Jadi ada berita-berita yang saya ambil dari narasumber terpercaya, koran terpercaya, musibah pesawat Sriwijaya kembali pukul bisnis penerbangan. Dan beritanya pada saat itu kan heboh ya Ibu dan Bapak ya. Di mana-mana ada berita ini. Lalu ditambah lagi, Kejagung memanggil petinggi Sriwijaya Air mengungkap kasus Asabri. Ini kelihatannya ada korupsi nih Pak di Asabri. Loh, kenapa Sriwijaya Air terlibat? Dua peristiwa besar, tapi kok ada good news-nya. Ada peningkatan sales dan revenue. Ini saya ambil dari suatu tabloid Selasa 18 Mei 2021. Baru berapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Nah, pertanyaannya yang saya sudah siapkan nih ke Pak Suherman. Pak Suherman sudah masuk belum ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan.
Atau kalau sambil menunggu Pak Suherman, kita cerita-cerita sedikit dulu ya Bapak dan Ibu ya. Apa sih bedanya marketing dengan selling? Mungkin ada yang bisa bantu Bapak dan Ibu? Kalau saya lihat, ini pertanyaan paling umum ini. Marketing sama selling itu beda pertama di KPI. Kalau sales KPI itu adalah sales volume. Mungkin terlalu kecil kali ya. Kalau marketing, biasanya yang dikejar adalah top of mind atau mind share sama recommendation. Pak Herman sudah muncul, Pak. Oh, sudah muncul. Selamat datang Pak Herman. Selamat malam. Iya, Pak Herman, kelihatannya Bapak hari ini ada gangguan, Pak. Iya nih, sorry. Ini saya jadi pakai gadget aja nih device-nya ya. Oh, bisa juga ya Pak, ya pakai gadget ya Pak? Ah, Bisa juga ya? Cuk. Iya, Oh iya, lagi dicoba bantu sama anak tuh untuk beresin di laptop. Kalau memungkinkan nanti pindah ke laptop. iya. Kalau begitu Karena ini- kita langsung mulai saja boleh ya Pak Suherman? Tadi Silakan Pak. opening case kita adalah kita bicara mengenai Sriwijaya Air. Good news Pak, karena tanggal 18 Mei 2021 Iya. terjadi menurut klaimnya Sriwijaya peningkatan sales Pak. Wow. Revenue, sesuatu yang bagi kita orang awam ini kan bertanya-tanya Pak, kok bisa ya? Nah mungkin Bapak Ya. bisa kupas Pak. Karena sebelumnya banyak bad news. Bad Aha. newsnya tentunya kita sudah tahu Pak, ada musibah pesawat Sriwijaya Air. Itu satu. Dan beritanya itu kan lebih dari berapa hari itu Pak ya, menghias di berita-berita utama. Di Januari tempo hari itu ya. Betul, kalau saya CEO-nya Sriwijaya Air, saya sudah pingsan nih Pak. Karena luar biasa tekanannya pada saat itu. Lalu ada berita lagi Pak, tanggal 11 Maret 2021. Kejagung panggil petinggi Sriwijaya Air mengungkap kasus Asabri. Ini kelihatan kasus korupsi Pak. Dan saya belum jelas ini, apa hubungannya Sriwijaya Air dengan kasus Asabri. Aha. Karena soal korupsi ini kan ada dua yang besar Pak, satu Jiwasraya dan satu lagi kasus Asabri. Ini sedikit cerita ya Bapak dan Ibu ya, kebetulan saya ikut asuransi Jiwasraya nih Pak Suherman, dan ternyata dibayar. Dibayar Pak. Cuma dapat 70, ya, dapat Pak 70%. Ya lumayan lah Pak, daripada hilang sama sekali ya Pak. Iya, 70% bagus lah ya. Iya. Dalam kondisi seperti itu ya. Dan bunga 2 tahun dibayar Pak. Jadi total ya dapat 84%. Masih rugi juga Pak. Cuma ya kita kan meminimais kerugian ya Pak ya. Ya. Dan kalau saya lihat Pak, data-data yang saya dapatkan, karena waktu teman-teman sebagian dari program ini MBA kami Pak, mereka selalu belajar. Mengambil keputusan, nomor satu harus berbasis data angka fakta. Jadi data-datanya menarik Pak. Sriwijaya Air bermula hanya dari satu pesawat. Wah, hebat ya. Hanya dari satu pesawat, dan sekarang boleh dikatakan 3 besar Pak. Jadi mereka pada saat berita ini saya dapat memiliki 43 pesawat Boeing. Menerbangkan 950 penumpang, 9.500.000 penumpang. Kemudian sudah punya lagi apa nih? Sister company ya Pak, namanya NAM Air. Jadi kalau saya lihat mestinya sih berkembang terus. Nah, tadi sambil nunggu Bapak ada pertanyaan, apa bedanya Pak Daniel? Topik kita kan marketing in crisis. Apa bedanya marketing dengan sales? Ya ini pengetahuan saya aja Pak. Kalau marketing itu KPI-nya adalah mind share dan heart share. Kalau sales itu KPI-nya sales volume. Seperti itu ya Pak? Benar ya Pak? Ya, kalau Pak Daniel udah jawab gitu, siapa yang berani bilang enggak? Nah, Pak Suherman, boleh Pak sekitar 2-3 menit Pak memperkenalkan Bapak kepada hadirin Pak?
Baik, baik. Nah, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Daniel serta Bapak Ibu semua sekalian yang ada di dalam eh, ruang Zoom pada malam hari ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama menemani saya atas gelaran acara dari Pak Daniel yang luar biasa ini. Ya. Jadi khusus juga untuk sahabat-sahabat saya dari Amatara, ya. Tadi saya lihat ada beberapa nih, tapi mohon maaf, saya mungkin sebutnya belakangan deh ya, karena juga ada kendala tadi waktu saya masuk, rupanya wah bolak-balik mental-mental terus tuh, ya. Saya udah kasih proof of evidence kepada Pak Daniel bahwa ini betul ya Pak Daniel ya. Betul Pak. Proof of evidence bahwa ini bukannya disengaja nih, bukan seperti selebriti yang sengaja nahan-nahan terlambat gitu ya. Nah, iya. Sampai akhirnya ya udah coba mitigasi beberapa hal, kemudian coba find out untuk cari jalan, udah gadget akhirnya yang menjadi solusi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi selamat malam dan terima kasih sudah bersama-sama kita. Semoga di beberapa menit ke depan kita bisa diskusi, saling mengisi, saling mengasah. Saya Suherman Wijaya. Tadi Pak Daniel utus saya untuk memperkenalkan diri. Nah, itulah nama saya dengan aktivitas. Aktivitasnya sederhana aja, Pak Daniel dan Bapak Ibu sekalian, yaitu saya beraktivitas untuk bantu diri sendiri agar selalu bisa memiliki manfaat bagi banyak orang dan juga perusahaan. Orang-orang kadang kalau istilah bahasa Inggrisnya adanya sebagai apa? People and Business Enhancer. Jadi untuk develop to become better, ya. Melalui aktivitas berbagai metode, maksud saya metodenya ya training, mentoring, coaching, ya. Kalau consulting itu udah dipakai sama Pak Daniel, jadi saya nggak berani pakai lagi. Bisa aja sih Bapak. Gitu. Saya bergabung juga di institusi yang bernama Prastya Mulia. Jadi saya mengabdikan diri dan waktu untuk bidang edukasi. Ya, jadi bagaimana saya meningkatkan kapasitas teman-teman maupun perusahaan, yaitu memang dengan visi yang serupa sebagai akademisi, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga sebagai konsultan, cost konsultan di BVDI dan PT Eli Prastya Mulia. Bantu-bantu sebagai instruktur, pengajar senior untuk program CBM, yaitu Certifikat Management, in-house training bagi perusahaan-perusahaan, para klien kami, PPE atau yang panjangannya program pengembangan eksekutif, ya. Kemudian ya saya dosen penuh waktu di Prastya Mulia, ya sekarang namanya Universitas Prastya Mulia. Kalau dulu beberapa puluh tahun kami pakai nama Prastya Mulia Business School. Gitu. Mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan ada yang pernah dengar atau mengenalnya. Kampus kami tidak terlalu besar, kami senang yang kapasitasnya mencukupi untuk bisa merawat dan mendidik siswa-siswa didik kami agar menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Sebelumnya saya bukan lama di dunia edukasi nih, Pak Daniel, Bapak Ibu sekalian. Saya juga praktisi. Jadi lahirnya saya itu besarnya saya di dunia industri. Sama mungkin dengan mayoritas Bapak Ibu sekalian. Nggak terlalu lama, pengalaman sempat bergelut di beberapa perusahaan, baik Indonesia maupun juga di Australia. Sempat dapat dolar Australia juga, Pak Daniel, waktu berkarya di sana. Ya sekitar 26 tahun.
sebagai praktisi di perusahaan, baik dapat keuntungan, berkesempatan di dunia retail, FMCG, vending machine services, di diamond jewelry, di banking, dan juga publishing. Seperti itu. Aktivitas lain apa? Nah, ini saya supaya nggak gampang pikun dan juga terus tetap muda, Pak Daniel ya. Jadi saya selalu menyempatkan waktu untuk mengisi berbagai aktivitas. Salah satunya di organisasi Asosiasi Manajemen Indonesia, di mana saya didaulat untuk jadi pesuruhnya di sana. Jadi untuk ngurus-ngurus, beres-beres Asosiasi Manajemen Indonesia Tangerang Raya, atau biasa kawan-kawan kami semua nyebutnya Amatara. Ya, itu adalah asosiasi profesi. Kemudian juga tiap tahun ya didaulat sama teman-teman dari Frontier dan Marketing Group itu menjadi judges atau juri di Marketing Award untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya. Ajang tahunan, kemudian juga 2 tahun terakhir, nih sekarang tahun ketiga, ya, itu juga ada ajang khusus untuk Top Digital Company Award, sama ditugasin juga kerja supaya jadi juri katanya, nilai-nilai perusahaan bagus-bagus Bapak Ibu sekalian perusahaan di Indonesia, ya. Saya juga senang menyebutkan diri sebagai member di American Marketing Association, ya. Juga sebagai coach sempat belajar dengan metode Erickson coach untuk marketing, business, and personal life coach. Jadi kalau misalnya ketemu orang, teman-teman yang ada masalah, ya bisa bantu coaching. Perusahaan ada masalah, mau diimprove juga bisa bantu. Saya mau apresiasi dulu ke anak saya nih. Sudah berhasil, Pak? Berhasil connect. Saya senang banget. Ini lihat mata udah uzur nih ya, faktor ngelihat yang kecil rasanya gemes gitu. Ya, sambil saya highlight Pak, yang bagian yang mana ya Pak ya, coba. Mana tuh. Coba ini videonya. Kalau 2 takutnya malah jadi. Ini saya tutup dah, saya lihat ya. Oke, Pak. Nah, suaranya mana ya? HP-nya yang anunya dimatikan, Pak. Kalau enggak gitu akan Feedback ya, Pak ya. Oh iya, sudah muncul kok Pak di sini. Nah, ini sudah muncul nih, Pak. Suaranya Pak Suherman belum masuk. Oke, suaranya sudah masuk sekarang. Apakah Pak Daniel dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Oh, sangat jelas Pak Suherman. Jadi kita langsung mulai saja ya Pak. Baik ya. Kita langsung mulai saja Pak dengan pertanyaan-pertanyaan agak-agak berat dikit boleh ya Pak? Astaga naga, jangan terlalu kejam lah dengan kawan. Soalnya kalau dengan Bapak ini nggak boleh tanya yang ringan-ringan ini Pak. Astaga naga. Ini sudah ada 5 pertanyaan yang masuk ini Pak, yang sudah tampil di layar. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu Pak. Tentunya peserta juga boleh nambahin. Seringkali orang menyebut Pak, marketing disebut sebagai satu-satunya sumber pemasukan uang bagi perusahaan. Sehingga biasanya orang marketing itu dielus-elus Pak. Dapat bonus A, dapat bonus B. Dan akhirnya banyak perusahaan yang hanya fokus ke marketing. Nah, melihat pengalaman Bapak yang luar biasa, apalagi Bapak ada kata-kata Master of Business Accounting and Finance ya Pak? Aduh, jadi serem nih. Apakah Pak ada sumber pemasukan lainnya bagi perusahaan? Apa hanya dari marketing? Karena Gitu banyak ya. Pak, aku dari bagian operasional, aku bagian accounting. Masa sih marketing terus yang dipuji-puji, accountingnya kapan? Kira-kira gimana nih Pak?
juga. Itu kadang-kala tuh kita nih teman-teman yang di marketing suka jadi sorotan gitu ya. Dipuji terus katanya sama bos ya, terutama pada saat apa? Pada saat performance review gitu ya, atau acara tahunan. Iya, karena memang selama ini mostly kalau di bisnis biasanya yang dilihat pertama adalah berapa revenue gitu ya. Revenue kan identik dengan sales gitu. Itu kan kelihatan sekali tuh, memang uang hasil perusahaan atau bagian finance terima uang biasanya dari transaksi. Tapi kalau saya amati Pak Daniel ya dan teman-teman sekalian, sepertinya nggak cuma dari transaksi sales aja dah, ya. Tapi mungkin kalau boleh saya kupas sedikit ya. Ya memang mostly kalau di perusahaan itu kan dari transaksi yang ada ya sesuai aktivitasnya. Nah kebanyakan itu kan dari apa? Adanya transaksi atau penjualan barang produk gitu ya, produknya barang ataukah produknya services. Nah, dari sana dapat revenue atau uang bagi perusahaan. Tapi di luar itu mungkin ada juga ya perusahaan kalau misalnya sesudah punya uang atau bahkan modal dari shareholder sementara belum digunakan, biasanya kan kalau bagian finance wah daripada idle uangnya taruh di bank gitu ya. Deposito, obligasi. Nah itu kan bank kita baik-baik semua tuh ya. Kalau taruh deposito dapat bunga, berarti itu ada revenue. Interest revenue juga kan bisa dapat. Atau mungkin kalau yang finance-nya pinter cari uang juga, bantu tim marketingnya, itu bisa taruh di money market atau capital market kan gitu ya. Entah di sekuritas, atau mungkin ada juga sebagian perusahaan yang manajemennya menerapkan kalau gitu taruh share juga lah ke perusahaan lain yang lebih kecil mungkin skalanya gitu ya. Atau bisa juga yang setara dan sebagainya. Nah di sana kan pada saat seroknya atau share-nya itu biasa di akhir perhitungan laporan keuangan biasa bagi dividen. Nah itu juga bisa dapat lagi adanya revenue. Jadi dividen revenue, interest revenue kan seperti itu. Nah, barangkali itu yang kita sebut sebagai apa? Non-operating revenue kali ya Pak Daniel. Di antaranya apa? Nyewa. Kalau perusahaan ya menyewakan kantornya atau gedungnya, mungkin kan punya investasi disewakan, nah dapat renting revenue. Nah, yang lain apa lagi? Bisa jadi dari mertua, biasanya soal Pak Daniel senang nih, dari mertua dapat uang. Berarti apa? Parents in law revenue gitu. Itu rahasia itu Pak, jangan sebut-sebut Pak. Jangan sebut antara kita aja deh ya. Bisa juga penjualan aset barangkali ya, itu menjadi revenue gitu. Tentunya aset-aset yang dilihat tidak akan menunjang produktivitas perusahaan. Karena kalau misalnya udah dapat revenue jualan aset yang produktif, wah itu ceritanya lain lagi gitu ya. Gitu. Jadi boleh saya simpulkan bahwa di satu perusahaan revenue stream tidak harus hanya dari marketing, tetapi bisa juga dari divisi lain. Misalnya kata Bapak tadi ya Pak, divisi finance dengan cara misalnya taruh uang di pasar uang, kemudian sewain ruangan dan seterusnya. Nah ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kebetulan berada di industri yang sulit. Sehingga marketingnya turun terus. Coba kiri, coba kanan, nggak berhasil. Nah siapa tahu masih ada uang yang banyak ya Pak. Bisa misalnya taruh aja di pasar uang. Ya dapat 4% masih oke lah Pak ya setahun ya Pak. Benar.
Masih bagus itu 4% ya. Masih Kalau bagus ya. taruh di bank yang biasanya katanya dibilang capek antri, boro-boro dapat interest, bayar lihat. Iya Pak. Apalagi sekarang tarik uang aja kena 5.000 ya Pak, saya dengar. Nah, itu dia tuh. Waduh, repot deh ya. Oke, berarti nomor 1 sudah terjawab. Silakan Bapak dan Ibu, kita serahkan ke teman-teman ya yang peserta hari ini. Ada 48 peserta hari ini yang langsung hadir dan sekitar 200-an lewat YouTube ini Pak Suherman. Wah, rame juga lumayan ya. Rame, ya. Silakan teman-teman, jika yang ingin bertanya langsung, 2 orang pertama. Wah, 2 orang pertama dapat hadiah dari Pak Daniel. Hadiahnya gratis Pak, bertanya itu gratis. Karena kalau Dapat dibuat hadiah hiburan, Pak. Iya. Kita hiburan Kalau dibuat gitu. Betul. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Suherman. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, menyangkut pertanyaan pertama ini, sambil menunggu pertanyaan, Pak Suherman, saya ingin cerita sedikit Pak. Tadi pagi atau kemarin ya Pak, saya nonton Tesla Pak, Tesla Way dan Toyota Way. Ternyata Tesla sumber penghasilan terbesarnya bukan dari jual mobil, tetapi dari menjual karbon kredit. Wow, asik. Saya juga baru tahu itu Pak. Kedua, sumber penghasilannya dari pom-pomnya soal Bitcoin Pak, si Elon Musk. Jadi begitu disebut Tesla menerima Bitcoin, jebret langsung naik. Oh, yes. Ya, itu dapat penghasilan sekian itu Pak, lumayan besar. Kemudian Tesla tidak menerima Bitcoin, turun lagi. Asik juga itu Pak ya. Nah, itu mungkin yang tadi kalau saya pinjam istilah teman-teman di accounting dan finance itu adalah non-operating revenue kali ya Pak ya. Non-operating revenue. Jadi misalnya perusahaan Pak punya 4 lantai, kondisi sepi, lantai keempat dibuat kos-kosan, boleh juga ya Pak ya? Boleh. Yang penting dapat apa sih yang nggak boleh buat Bapak? Yang penting kalau zaman sekarang ini sesuatu yang bisa menghasilkan uang, oke-oke aja ya Pak ya. Oke, asalkan ini kalau sekarang masuk mindset marketing nih Pak. Kalau boleh, asalkan tidak mengganggu image dan kredibilitas dari brand ya, corporate brand, nama perusahaan atau produk brand gitu ya. Iya. Saya jadi ingat lagi nih Pak, sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Kemarin ada satu manajer dari suatu perusahaan biro travel, sampai jual ayam bakar Pak. Seru banget. Karena ya zaman sekarang siapa ya Pak yang menggunakan jasa travel mereka? Nah, kasian juga sih Pak. Kalau bosnya saya telepon sudah nggak mau ngangkat Pak. Manajernya masih mau ngangkat sambil kipas-kipas ayam bakar Pak. Waduh, bosnya mungkin sibuk motong ayam kali Pak. Gitu ya Pak. Iya. Oke, silakan ini Ibu Dia barangkali. Sambil jalan kita juga kedatangan Ibu Majang atau Mayang ya panggilannya ya. Ibu Mayang. Ibu Mayang, doktor manajemen dari Ibu Mayang. Bapak. Selamat malam Pak Suherman Wijaya. Malam Ibu. Iya, saya dari Jogja. Wah, luar biasa. Dari Universitas Islam Indonesia, tadi di-invite sama Pak Is, tadi saya diundang tahu-tahu di WA. Is, ya. Waduh, ini Putri Yojo nih. Salam kenal Pak Suherman Wijaya. Ya, Ibu. Kita kedatangan banyak orang hebat nih Pak Suherman. Iya nih, wah beruntung kita nih Pak. Siap. Memang tujuan acara ini untuk saling memperkaya Bapak Ibu, daripada baca buku 3 bulan nggak selesai, bagus langsung tanya aja ke pakarnya. Gitu ya Pak Herman ya Pak? Saya lagi yang kena kegebok. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan lebih berat lagi nih. Untuk Pak Herman itu berat-berat. Pak, ngomong-ngomong, saya udah jadi co-host belum ya? Karena nanti mungkin ada... Oh iya. Saya set Bapak sebagai co-host ya, Pak. Sambil saya cari Pak Suherman.
Oke, sudah Pak Suherman sebagai Aman. ya. Sip Nah, lah, pertanyaan terima kedua kasih. saya dan tentunya habis ini Bapak Ibu juga boleh bertanya. Disebutkan Pak dari sumber terpercaya Sriwijaya Air bisa menaikkan revenue-nya walaupun pernah diterpa badai. Termasuk juga dulu AirAsia. Ya. Pada saat pesawatnya jatuh Pak dari Surabaya ke Singapura, itu kan Ya. sempat limbung Pak. Tapi Benar. kembali normal lagi tuh. Yes. Dan termasuk saya juga sebenarnya lebih percaya AirAsia Pak kalau keluar negeri. Sama dong. Iya. Karena setahu saya mereka sangat ketat soal safety. Nah, pertanyaan saya Pak, di era krisis ini, apa yang harus dilakukan oleh para marketer termasuk para business leader? Apakah satu, pasrah, dua, berusaha tembak kiri tembak kanan, tiga, berusaha tapi ada strateginya? Nah, silakan Pak. Kalau gitu saya pilihnya yang jawaban keempat dah. Keempat itu apa Pak? Keempat terserah Anda. Bercanda Pak ya, supaya jangan terlalu tegang ini kita semuanya nih. Betul. Kalau pada saat krisis ya, saya pikir itu kan semuanya umumnya kalau krisis tuh senangnya panik-panik aja gitu ya, seru-seruan. Betul Pak, termasuk saya Pak. Gitu ya. Nah, biasanya kalau krisis, panik itu kan membuat semua sel-sel di otak maupun bahkan sekujur tubuh kita katanya itu kemudian akan menjadi freezing, gitu ya. Sehingga nggak bisa berpikir dengan jernih, boro-boro untuk mencari satu solusi atau way out gitu ya. Bahkan untuk mengurai problem aja jadi kesulitan. Itu tadi saya ajak kita bercanda aja teruslah, kita santai tapi tetap ada isinya gitu ya. Nah kalau bicara tadi Bapak katakan sebagai marketer, ya. Marketer ini atau tadi pimpinan perusahaan ya, business owner. Nah ini kan nempel sekali itu ya antara bisnis dengan aktivitas marketing. Tadi bicara revenue, mostly kan datangnya dari aktivitas marketing. Nah marketer kalau dilihat ini kan tolok ukur biasa kinerjanya itu paling gampang di ujungnya kan dilihat ya. Kalau ngomong PNL gitu ya, bawahnya berapa, bottom line-nya biru atau merah. Nah, bottom line dari sumber utamanya kan revenue. Nah, itu kan transaksi berarti. Jadi mungkin yang pertama gimana? Ya udah pertahankanlah flow atau pathway dari revenue yang selama ini ada. Ya. Nah, dalam kondisi normal nih, selain dipertahankan itu mestinya bisa ditingkatkan kan gitu ya. Jadi kinerja selalu ukurannya kan seperti itu, bahwa bisa ditingkatkan paling tidak dipertahankan. Nah transaksi kalau untuk marketing ya, sebagai si marketer, profesi marketer, selain transaksi kinerjanya juga kan ada juga proses sebelum transaksi terjadi. Kalau tadi saya ngutip pertanyaan yang Pak Daniel dapat sebelum saya berhasil masuk ke ruangan ini, katanya pertanyaan tentang bedanya marketing dan sales. Nah, biasanya memang publik melihat lebih mudahnya yang terlihat jelas itu adalah sales transaction. Tapi kalau kita bicara dalam ranah marketing, kan ada aktivitas-aktivitas lain, ya, yang mendampingi terjadinya transaksi sales itu sendiri. Gitu. Nah, untuk dalam waktu singkat ini, barangkali saya ajak teman-teman sekalian melalui pertanyaan yang Pak Daniel rangkai atau dapat ini, ya, bahwa yang perlu dipertahankan jadinya apa? Coba dilihat aja bagaimana transaksi ini didapat. Biasanya itu kan sumbernya dari eksternal, yaitu customer ya. Atau partnernya kita atau klien seperti itu. Nah, di sini berarti ada unsur relations.
Relations yang perlu kita jaga. Baik kondisi normal, apalagi kondisi krisis. Relation is an asset for us. Not just marketer, but for all person, for all positions in business organizations, I think seperti itu. Jadi bagaimana kita menjaga relationship-nya kita, itu kita treat dia sebagai aset dari perusahaan kita. Nah, mungkin saya panggil itu adalah relations assets. Oh, ada istilahnya relation asset ya, Pak? Nah, ini kalau di sini mungkin saya perkenalkan ke Pak Daniel dan teman-teman sekalian, ya. Tadi mungkin saya belum sempat perkenalkan bahwa ya kebetulan saya juga dipercaya untuk jadi trainer bagi sertifikasi OD atau Organization Development, ya, melalui AFMA. Jadi sertifikasi internasional untuk OD. Nah, kalau bantu teman-teman, ya, perusahaan untuk improve organisasinya, nah itu saya biasa pakai organisasi anatomi. Salah satunya adalah dengan berempat aset. Salah satu aset yaitu relations assets tadi. Nah, relations assets ini ranah marketer nih lebih banyak. Jadi how we do our maintain relationship with external, baik market secara luas, masyarakat, ya, termasuk juga tentunya existing customer-nya kita. Nah, dalam masa krisis ini sangat bagus sekali kalau kita bisa menjaga terus relationship tersebut. Karena biasanya kalau dalam kondisi krisis, kemudian kita panik dan sebagainya, kita lupa untuk ngurus orang lain, lebih kepada egosentrisnya, self-centered, gitu. Jadi ngurusin perusahaan aja, kadang-kadang karyawan juga suka dilupakan, gitu ya. Apalagi di luar dari lingkup organisasi, di luar lingkup perusahaan, gitu. Nah, padahal tadi kalau kita lihat bahwa source of revenue itu datangnya dari customer, datangnya dari market, kan publik, gitu. Nah, ini yang kita mesti jaga seperti itu. Jadi apa, relation assets ini erat kaitannya hubungan dengan oksigen bagi perusahaan kita. Ada slide, coba ya saya cari ya. Mungkin saya bisa share di sini. Kelihatan nggak, Pak? Lagi proses. Oh iya, sudah keluar, Pak. Silakan. Proses ya. Ya. Ini nah ini. Jadi bicara relations atau relationship itu adalah asetnya kita, ya. Terhadap siapa? Ya, berbagai macam stakeholders, khususnya adalah target market kita, ya. Lebih khususnya lagi adalah existing customer, gitu. Nah, ini yang kita mesti jaga nih. Pada saat krisis, ya, itu biasanya di balik krisis, kalau kita balik, ya, krisis kalau misalnya kita lihatnya gelap terus, begitu dibalik itu adalah opportunity, kan. Gitu. Suka teman-teman yang ngerti bahasa Mandarin, ya, itu katanya krisis itu kalau dilihat lagi tulisannya mirip dengan istilahnya business opportunity, gitu ya. Saya yakin itu benar, gitu. Dan lagi dengan kaidah marketing, ya, bahwa kita ini gimana, perlu lihat nih, ya, pada saat krisis terjadi maupun normal, customer kita selalu pasti punya kebutuhan, ya. Customer kita selalu pasti punya keinginan-keinginan. Apa ekspektasi mereka? Bahkan kalau kita bisa gali lebih dalam lagi, gali apa yang menjadi dream-nya customer, gitu.
baik existing maupun calon customer kita. Nah, kalau dalam kondisi krisis yang tadi Pak Daniel angkat, ya, di mana sekarang ini katanya krisis, tapi saya selalu coba keep positive in mind, ya. Setiap krisis itulah serunya kita bisnis, kan gitu. Di sana kita terbuka lagi room for maneuver, kan gitu. Biasanya krisis orang-orang sibuk dengan yang lain, lupa dengan arena permainannya atau di dalam kompetisi bisnis. Nah, di sana kan ruangnya jadi terbuka lebih luas. Di sini mungkin kita bisa pakai, ya, cek kekuatan atau strength point dari perusahaan kita apa saja, gitu. Baik dari sisi apa, kalau ngomong marketing ya kita lihat dari corporate brand kita seperti apa. Perusahaan kita selama ini punya kemampuan bagaimana. Lihat brand assets-nya, kemudian lihat lagi apa performa dari produk kita. Ya. Yang kita coba lakukan matching gini. Ya. Kalau ini saya pakai ilustrasi gambar apa nih namanya? Puzzle ya, Pak ya. Harus match, Pak ya. Harus match bahwa apa yang jadi strong point-nya kita, apakah dari sisi kekuatan korporasi secara besarnya, sampai dengan kita lihat lebih detail lagi, kita masuk, go deeper gitu ya, gitu, dengan kondisi si customer. Kalau kita main B2B misalnya, oke, kekuatan kita adalah dari sisi capital, kita besar sekali capitalnya, masih memungkinkan dalam kondisi krisis. Nah, ada misalnya klien kita, klien bisnis yang lagi sedikit kesulitan cash flow, ya kita kasihlah kelonggaran sedikit misalnya, term of payment. Nah, itu kan jadi match tuh, dia akan happy banget kan. Barangkali yang lain, suppliernya meninggalkan dia. Tapi kalau kita lihat dengan hubungan jangka panjang, relations yang sebelumnya itu bagus, memang karakter dari orangnya baik, dan mereka punya future, good future in business, why not kita kasih spare time, perpanjang term of payment-nya. Tetap supply, supaya mereka bisa terus melakukan rutinitas organisasinya, mereka bisa run the business. Dibanding kalau kita langsung cut off dia. Ya. Nah, mungkin itu adalah dream dari salah satu customer-nya kita kalau bicara B2B. Atau kita bisa lihat lagi dream-nya apa si customer kita. Kalau kita bicara B2C, mungkin kita coba strength dari produknya kita apa. Gitu. Menarik, ya. Menarik. Nah, jadi produk, ini sudah kita menarik ya. Oke, sorry, kepotong Pak, silakan. Oh iya, Pak, ini sudah ada pertanyaan Pak dari Pak Isnantio. Relation aset, apa relation aset dengan sekarang istilah social capital? Apakah sama, Pak? Oke, ya. Nah, social capital, ini tergantung. Ini seru nih kalau bicara istilah-istilah ini kan mainnya seringkali jargon jadinya ya. Nah, ya kalau social capital bicara bisa juga itu disebut. Saya setuju itu masih dalam ranah yang serupa. Di mana dalam aspek sosial kita berhubungan dengan banyak orang ya di dalam eksternal dari organisasi kita. Ya. Nah, ini kita coba bangun menjadi satu capital buat kita. Kita anggap capital ya atau aset sesama seperti itu. Setuju Pak Is, terima kasih ya Pak. Inilah menariknya kalau kita diskusi banyak sama orang-orang yang berbobot nih Pak Daniel ya. Betul, jadi data Pak. Tambahan, memperkaya. Ini juga istilah baru bagi saya nih Pak, social capital ini Pak. Berikutnya ada pertanyaan. Lagi yang menarik loh. Ada menarik ya Pak? Saya boleh tambahkan sedikitnya nih ya. Ya silakan Pak. Saya suka pemikiran saya biarkan berkembang dengan leluasa ya. Itu social capital bisa lagi menjadi ujung-ujungnya adalah istilah yang sering dibahas atau yang sering diucap oleh orang-orang pada masa di Indonesia itu baru mulai lahir ya
kolaborasi. Nah, sampai akhirnya bilang apa? Economic sharing atau sharing ekonomi. Social capital, jadi kalau kita ambil capitalnya in term of financial, ya, itu menjadi capital, ya, capital permodalan yang kita bisa ambil dari masyarakat secara umum tuh. Contohnya yang baru berjodoh tuh ya, si hijau sama si hijau tuh kan. Harga sahamnya katanya bakal melangit ya Pak. Nah, itu. Itu juga banyak main social capital di sana kan. Besarnya kan karena social capital gitu. Bisa menjadi industri transportasi tanpa punya ya perangkat-perangkat barang-barang modal yang dimiliki sendiri, tapi dari masyarakat luas gitu. Nah, itu kan menarik tuh ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua ini Pak, menyangkut relationship. Pertanyaan begini Pak, ada yang ngajarin bahwa customer is king. Dan ini pernah dibantah juga Pak, bahwa tidak semua customer adalah king, karena ada customer dikasih hati minta jantung Pak. Nah, ada juga pernyataan kedua bahwa only profitable customer is king. Itu digunakan di Mangga 2 Pak, pedagang dan pembeli harus sama-sama untung. Ini yang benar yang mana ini Pak? Oke, menarik pertanyaannya, terima kasih. Dari Bapak atau Ibu siapa tuh? Ya, ini nggak sebut nama nih Pak. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang benar adalah semuanya. Semua benar. Iya. Jadi customer is king adalah benar. Customer is not king adalah benar. Nah, saya jadi ingat beberapa tahun lalu saya menuangkan buah pikiran di rubrik yang saya asuh ya. Saya lupa nih, saya isinya kan saya juga mengasuh kolom Beyond Marketing di Kontan ya, harian bisnis Kontan, ada juga ngasuh kolom strategi di majalah marketing. Nah, itu saya kasih judul, jadi customer itu ada yang king, tapi juga kita mesti beda-bedakan kasta-kasta, tanda kutip ya. Ada customer king, ada customer queen, ada customer prince, ada customer princess. Wah, menarik nih Pak. Jadi ada king, ada queen, ada prince, ada princess, ada jenderalnya juga kali Pak ya? Rakyat jelata. Ada juga rakyat jelata. Bisa dipertajam Pak statement Bapak ini Pak. Menarik ini. Oke, jadi customer selalu benar. Itu satu. Ya. Karena kita mau mendapatkan ya pertukaran darinya. Exchange, transactional exchange. Kalau mereka kita bilang salah, maka transaksi nggak terjadi. Bubar kita Pak. Ya kan? Customer selalu benar menurut saya, karena dia memiliki problem. Nah, crisis is problem. Ya, pada saat krisis adalah problem bagi si customer. Apapun juga tingkatannya dia. Bagi kita, that is business opportunity, kan begitu Pak? Nah, seberapa besar problemnya yang dia bawa ke kita, itu semuanya adalah rezeki kita. Terus, seberapa besar kemampuan mereka untuk bertukar dengan kita atas produk, barang maupun produk layanan, itulah yang menentukan dia di kursi kasta yang mana. Gitu. Jadi kan ada yang prime customer, ya, mungkin itu masuk yang king and queen, gitu ya. Ada yang semi prime, itu mungkin prince and princess. Gitu. Kayak contoh aja tadi kan tentang airline ya. Kan ada business class, ada first class, ada economy class.
Nah, itu dia. Kalau VIP dan bisnis mungkin king and queen, ekonomi ya masuk tataran umum lah ya. Gitu. Apakah kita harus melayani sama? Tidak boleh. For me, dan saya juga kalau boleh, saya mohon kesediaan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, service is discriminative. Ups, ini menarik Pak, pernyataan. Service is discriminative. Yes. Ya. Nah, that quote of the day from me. Kalau service itu disamaratakan, kita nggak punya prime customer, nggak punya regular customer, Pak. Gitu. So that's why I told you, ada customer raja, ratu, king, queen, prince, and princess, serta di bawah itu. Karena service is discriminative. If you'd like to pay more for our service, then I will give you, sir, the excellent service equally as you pay. Kan gitu. Kalau bersedia bayarnya bayar ekonomi, ya saya kasih servisnya yang kelas ekonomi dong. Bukannya saya nggak mau kasih servis yang kelas raja, takutnya customer raja marah sama saya nanti protes. Iya kan? Kalau kita beli tiket ekonomi, kan kita nggak dapat champagne, Pak, dapatnya air putih. Kalau naik Air Asia bayar pula lagi, air putih nggak dapat. Iya. Saya jadi ingat itu Pak. Karena saya di kelas ekonomi nggak pernah ngerasain champagne ya Pak. Jadi selalunya air putih terus Pak. Sedih banget ya Pak. Yang ada kalau mau minum dikasih order form kan, suruh isi gitu. Iya. Menarik. Jadi words of the day, service adalah diskriminatif. Iya. Seperti itu. Nah, kita sekarang, karena waktu ini terbatas nih Pak, kecuali ada pertanyaan ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa itu Pak? Pertanyaan yang ketiga makin berat lagi Pak. Ya. Menurut pengamatan Bapak, apakah ada perubahan perilaku konsumen, consumer behavior nih Pak, pada saat kondisi COVID dan setelah vaksinasi berjalan? Sekilas Pak, sekilas ya Pak, yang saya amati sebagai orang awam Pak. Begitu katanya ada vaksinasi, kok tiba-tiba perilaku konsumen seperti anggap enteng dengan COVID. Sedikit di awal tadi Pak Paul sudah cerita Pak Paul itu ada di Medan, mereka nggak pakai masker lagi Pak. Secara pengamatan Bapak bagaimana ini Pak? Nah, menarik ya. Jadi ini kita masih dalam kondisi krisis. Banyak orang bilang gitu, ya, bahwa katanya perekonomian susah, uangnya kecil, dikit dan sebagainya, ya. Nah, tapi bagaimana kita mengatasinya? Ini saya gabung lagi deh, kaitkan yang pertanyaan baru dengan yang tadi ya. Saya pakai contoh satu dari teman saya nih, ya. Ini saya share lagi deh ya. Nah, kalau ada yang sempat tahu dan senang yang kecil tapi mengkilap-mengkilap ya. Nah, ini diamond nih ya. Ini teman saya nih, Adele Jewelry. Adele. Kalau nggak salah di ruangan sini ada juga nih ya, CEO-nya. Ya. Ini menarik ya. Waktu awal-awal ya kesulitan, apalagi waktu mall ditutup gitu ya. Nah, orang-orang mau beli pun nggak berani. Boro-boro beli diamond ya. Biasanya yang laku apa? Paling kan katanya kebutuhan yang basic ya Pak ya. Betul ya Pak. Kebutuhan basic, terus makanan biasanya. Ya, makanan, kemudian apa? Oh masker gitu ya.
alkohol segala kan, buat sanitizer gitu. Mana mau katanya mikir yang mahal-mahal dan segala kan gitu ya. Nah, Adele betul salesnya turun. Terlebih mau buka toko aja nggak boleh karena mallnya kan tutup. Kalau begitu mall dibuka pun customer walaupun pakai masker pun juga malas, nggak berani masuk keluar rumah kan gitu. Ya. Nah, behavior yang terjadi ini diamati. Sampai akhirnya apa? Adele kemudian bikin yang menarik, ngikutin perkembangan perubahan behavior. Ya. Belanja diamond dari rumah, dari gadget. Kalau orang-orang bilang belanja di marketplace biasanya apa? Oh, beli boba gitu ya, yang murah-murah segala macam, ya. Terus kalau mau beli yang mahal, oh, nggak mungkin dah kan, mesti dilihat dulu kan barangnya. Nah, kalau diamond, kira-kira laku nggak? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Bagaimana behavior orang-orang seperti itu? Ternyata kalau lihat dari sini ya, 4,6 ribu produk terjual loh. Boleh tahu harganya berapa, Pak? Nah, harganya, waduh, ini pertanyaan disebutnya gampang, tapi jawabnya susah nih. Coba, simsalabim dulu, Pak. Simsalabim, gitu ya. Nah, ada keluar harga. Oh, luar biasa ya, Pak. Ya, bagi saya sebagai bukan harga yang ratusan ribu ya, Pak. Ini sudah puluhan juta ini, Pak. Ya, bukan belasan ribu, puluhan, ratusan, bukan 1-2 juta, puluhan juta. Nah, bicara consumer behavior, this is our consumer behavior. Kira-kira laku nggak sih gitu ya? Ternyata ya itu tadi, lihat dari marketplace yang hijau-hijau gitu kan ya, sekian ribu produk terjual. Sebelumnya sales turun, krisis, ya. Kalau tadi pertanyaan Bapak, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama apa? Semangat, jangan panik, kan gitu saya bilang ya. Supaya kita bisa tetap berpikir dengan jernih. Dan ternyata yang orang-orang bilang selama ini pasukan sendu bilangnya susah jualan, orang nggak punya uang, daya beli turun dan sebagainya, semua negatif semuanya. Tapi fakta, Pak, yang sekarang mari kita buka, kita lihat sama-sama. Awal-awal yes, behavior dari consumer market itu turun. Tapi kemudian kita cari way out-nya. Yang tadi saya bilang tuh, lakukan matching. Nah, matching dilakukan, dapat ya. Ada berapa tuh? Ya. Transaksi 4.333 transaksi dari satu lapak ya. Yang hijau ini. Dan yang menarik apa behaviornya? Biasanya kalau orang belanja, apalagi belanja barang yang fancy begini, biasa kan mau coba-coba dulu ya. Betul, pegang-pegang dulu. Pegang ya. Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu, ini boleh lihat, boleh pegang, tapi pegangnya di layar gadget aja lah, layar laptop. Iya, dan biasanya ini narik suami nih Pak biasanya. Pak. Nah, itu. Biasa katanya istri senang, suami senang gitu ya Pak ya. Iya Pak. Oh enggak ya. Suami boleh pergi Pak, tapi kartu kreditnya tinggal. Kartu kredit tinggal. Bercanda ya ibu-ibu, iya senyum-senyum nih ibu-ibu. Ya seperti itu. Ternyata customer apa? Happy loh, ya. Happy nih customer. 47 ya. Iya, iya. Iya, gitu. Ternyata membeli barang 30-an juta pun bisa lewat online ya Pak ya. Asalkan kita bisa menyamakan dream-nya customer dengan apa yang kita miliki. Kalau kita nggak miliki gimana? Ya kita bikin lah. Supaya bisa sama, supaya bisa dapat nih.
Iya, iya, iya. Nah, ini sudah ada. Sorry. Ya, ada yang angkat tangan, Pak. Mungkin kita persilakan Pak Asmoro Raharjo jika ingin bertanya. Ya, silakan Pak Asmoro. Pak Asmoro, tolong di unmute Pak Asmoro. Atau salah tekan doang? Mungkin lagi pegel Pak, cuma nge-raise hand. Oh, iya. Silakan Pak Asmoro kalau ada yang mau ditanya nanti ya. Atau ada yang lain, silakan Bapak dan Ibu. Yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, Pak, mulailah dari semangat, jadi harus selalu semangat, Pak, dan jangan panik. Itu kata kuncinya. Karena begitu panik, langsung otak kita shutdown. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang menarik gimana? Lihat omsetnya, Pak. Ini saya dapat dari teman saya nih. Ya. 155 tahun 2019, 2020 149. Turun ya. Tapi bicara dalam kondisi krisis, sudah luar biasa ini. Ini angka luar biasa. Dan ini kalau ini bekerja 1 tahun, ini bekerjanya tidak 1 tahun loh. Karena ingat waktu kita mulai masuk pandemi, beberapa bulan pertama itu mall tutup, nggak boleh buka sama sekali. Ini ibaratnya teman kita yang pengusaha biskuit Lebaran tuh, yang katanya Bang Toyib gitu ya. Itu kan setahun cuma jualannya 3 bulan aja. Biskuit yang kaleng merah besar tuh. Ya. Nah, ini juga angka bukan angka 1 tahun, compare kepada angka 1 tahun. Iya. Kemudian 2021 kuartal pertama angkanya sekian. Kalau kita annualize, ya, maka ini akan menghasilkan segini. Pro rate ya Pak ya. Iya. Pak, ini sudah masuk Pak pertanyaan dari Pak Asmoro Pak. Cuma dia langsung direct message ke saya. Silakan. Pak Suherman cukup menarik tentang kasta pembeli tadi. Bukankah mereka yang awalnya di kasta proletar berarti bahasa Latin proles berarti rakyat kelas bawah ya Pak, sosial ya. Tetapi ada kemungkinan mereka menjadi raja. Kenapa tidak diberi servis yang sama? Wah, itu pertanyaan dosen saya di UI dulu itu Pak. Anak macan itu harus servis sama dengan macan karena anak macan kelak akan jadi macan. Gitu loh Pak, kata dosen saya Pak. Gimana? Hebat. Nah, setuju bahwa anak macan kelak akan menjadi macan. Kalau customer proletar kelak akan menjadi raja. Nah, kita berikan servis raja pada saat sang proletar sudah memperlihatkan kinerjanya menjadi raja. Menarik ini Pak. Menarik ini Pak ya. Berikan saat si proletar sudah menjadi raja, tapi bukan sekarang. Bukan, karena kalau sekarang nggak dapat profit. Dan itu menjadi unfair. Fairness bukan sama rata, bukan sama besar. Fairness adalah seimbang antara effort and result. Kan gitu. Kalau nggak nanti karyawan Bapak Ibu sekalian, ya, misalnya Bapak Ibu punya sopir, mohon maaf nih ya, sopir adalah nih saya kasih 2 jempol, itu yang paling berjasa di perusahaan. Tanpa sopir, wah roda mobil semua nggak bergerak. Ya. Tapi kalau sopir minta gaji sama dengan dirut Anda, setuju kah? Apakah sopir tidak bisa menjadi dirut? Saya tentang itu. Sopir bisa jadi dirut. Kita berikan gaji dirut pada saat sang sopir menjadi dirut. Setuju Pak Daniel? Setuju Pak. Karena ada teknisi di Astra pernah akhirnya menjadi presdirnya Astra Daihatsu Motor Pak. Yes.
Betul. Ya. Semoga bisa menjawab Pak Asmoro, karena waktu ngejar terus. Saya lanjut ya Pak dengan nomor 4 Pak. Nomor 4. Ada pertanyaan juga dari Pak Hendy dan seterusnya. Tapi menyusul dulu Pak ya, karena 4 pertanyaan ini duluan masuk ini. Baik. Ya. Nah, yang keempat adalah, tadi Bapak sudah sebut Pak, apa yang harus pebisnis lakukan? Ini kelihatan sudah menjawab ya Pak, jangan panik. Udah menjawab. Nah, nomor 5 Pak, sektor apa saja yang masih menarik Pak? Seandainya katakanlah, seperti misalnya teman saya buka hotel Pak, sepi Pak. Jadi dia juga bingung, dia tanya ke saya tanya ke Bapak. Gitu ya, Pak, ya. Sektor apa Pak yang masih menarik Pak? Oke. Hotel akan bisa jadi rame Pak. Kalau Bapak buka menjadi tempat karantina sementara. Bukan hotel untuk seperti yang biasa selama ini, Pak. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan ekspektasi, sesuaikan dengan dream dari target market kita. Sesuaikan dengan situasi, kan gitu ya. Itu apakah tidak ada efek jelek, Pak? Misalnya orang jadi takut ke sana, Pak, kelak, Pak. Misalnya terdengar berita, Pak, ini kan terdengar berita, Pak, ya, misalnya hotel A menampung pasien COVID, 7 meninggal di hotel tersebut. Ini kan awareness kita, Pak. Ini ada penghuninya nih, Pak, hotel tersebut itu, Pak. Iya. Nah, kita perlu juga menyesuaikan dengan kondisi internal kita juga, Pak. Kita juga perlu protect, jadi tidak sampai juga naif, langsung nyemplung gitu kan. Jadi perlu dilakukan juga ya semua fine tuning yang ada, serta mesti ada koridor-koridornya gitu. Kan kita kalau misalnya mau bertempur juga nggak bakal jadi Rambo, sendiri aja semua mati. Wah, ini sudah ada masuk pertanyaan berikutnya Pak, sudah ada 2. Yang pertama dari Bapak atau Ibu nih, Nurjaya Lohanata. Apakah mungkin Bapak ya? Apakah mungkin produsen is king, Pak? Jadi produsen yang mendikte kita, beli dari aku atau gitu loh, Pak. Nah, mungkin saja pada saat kita memposisikan diri kita is a servant. Pada saat kita tidak menyadari potensi diri kita setara dengan produsen. Nah, supaya adanya equal, ya, adanya fairness, kita mesti menyadari juga posisi kita dan peran kita, serta partner. Apakah produsen, apakah vendor, supplier, dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau semua masing-masing menyadari perannya, menyadari posisinya. Nah, ada kata tahu diri. Tahu diri kan bagus ya Pak ya? Nah, tahu diri itu mari kita perluas masuk dalam konteks bisnis. Kita ajak diri kita mengetahui diri kita sama-sama. Sama seperti Adel tadi itu ya, teman saya nih. Pak Michael ada ya? Wah, ini ada nih. Halo Pak Michael. Pak Michael ini pemiliknya ya Pak ya? Iya, Pak Michael CEO-nya Adel, Pak. Ya. Boleh tuh Pak Michael bagi-bagi voucher Pak, istri saya pasti mau. Bisa diatur pasti kalau kata Pak Michael. Tuh ya, bisa kan? Iya, bisa. Iya, itu dong. Pak Michael ini very generous, Pak. Oke, diskon 40% khusus Pak Daniel. Jadi istilah tahu diri ini Pak Daniel, ya. Nah, tempo hari waktu kita ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman di Adel ya, timnya Adel. Nah, biasa saya kan seneng ngobrol-ngobrol Pak ya, bantu-bantu teman-teman. Nah, itu saya ajak teman-teman di Adel itu, mari kita sama-sama membuka wawasan untuk tahu diri. Kalau kita udah tahu diri, kita juga mesti tahu customer. Kita juga mesti tahu vendor. Kita mesti tahu semua stakeholders kita. Nah, no wonder
kenapa tadi ya jualan diamond itu bisa di marketplace. Kenapa tidak 1 tahun itu bisa menyamakan kinerja 1 tahun bahkan lebih. Sampai 2021 angkanya ini di atas kertas. Saya doakan nih Pak Michael ya, biarin tembus angkanya ya. Satu. Iya, terima kasih Pak. Ya, gitu. Itu karena apa? Kita ajak tim kita untuk tahu diri. Dengan cara apa? Nah, sekalian menjawab pertanyaan tadi nomor 4 ya, apa yang dilakukan. Riset. Tolong dicatat nih, teman-teman. Riset. Ya. Saya tulis di itu ya Pak, di Zoom chat ya Pak. Oh iya, Pak Daniel, tolong Pak. Makasih. Riset. Jadi, iya, kita lakukan riset supaya kita tahu gitu ya. Kita cek apa yang perlu dibenahi, apa yang kita sudah punya bagus untuk bisa menjawab berbagai macam challenge yang ada kan gitu ya. Ada pertanyaan Pak lewat WA Group, tapi kan riset mahal Pak Suherman. Iya, riset memang tidak murah ya. Tapi ada pilihan kok ya. Ini saya juga suka teman-teman perusahaan. Kalau mau yang ekonomis gimana Pak Herman? Bisa, udah lakukan sendiri, saya yang guide gitu. Ya kayak contohnya Pak Michael dengan timnya Adel lakukan sendiri tempo hari ya Pak Michael ya. Seperti itu. Jadi kita gali. Gitu. Sampai apa nih yang menariknya? Adel bisa kiprahnya, kinerjanya bagus ya. Padahal orang bilang, wah susah jualan barang-barang mahal dalam kondisi krisis kan gitu. Tapi ternyata tidak tuh. Faktanya memungkinkan begitu kita tahu gitu. Ya. Apa yang dilakukan? Wah menarik. Sampai waktu itu dapat discussion di internal. Ya, ini sekalian studi kasus ya Pak Daniel ya. Boleh Pak. Jadi sesudah tahu diri, kemudian kita buka-bukaan nih. Brainstorming ya apa service kalau gitu kan ini kompetisi makin hebat ya service oke servisnya gimana apa yang Anda bisa sampai akhirnya tadi saya tanya Pak Michael apa yang dirasakan selama ini sehingga bisa menjadi key success factor service beyond excellent keren banget Pak ya. Service beyond excellent. Wow. Iya, gitu ya Pak Michael ya. Iya. Service beyond excellent. Ya. Waktu itu dapat dari mana tuh Pak Michael tuh? Inspirasinya. Dari Pak Herman tuh. Sebelum COVID udah diajarin. Oh, sebelum COVID. Iya. Nah, diterapkan langsung ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan research ada 2 ya Pak Herman, bisa primary, bisa secondary. Betul. Kalau secondary baca aja majalah-majalah yang tadi sebagai kita sudah sebut ya Pak, bisa SWOT, bisa kontan dan seterusnya. Kalau primary yang paling murah observasi sendiri ya Pak. Nah, itu dia. Atau tinggal kasih nasi bungkus aja Pak. Betul. Atau juga ada yang kedua loh Pak, dan saya pernah lakukan Pak waktu saya jadi pengajar di Kertin Pak. Minta mahasiswa kita adakan research. Jadi Bapak Ibu, betul ya Pak ya, lebih murah juga itu Pak. Bapak Ibu yang mau research, mungkin mahasiswa Prasetya Mulia juga terima ya Pak ya. Case nih Pak. Nah, sekarang ini malah murid-murid saya udah pada pinter-pinter pada buka biro konsultasi itu, jadi consulting firm. Research firm. Betul. Ya. Hebat-hebat Pak anak-anak muda sekarang ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak Suherman dari Pak Hendy nih Pak. Iya. Kok Pak Daniel harusnya Pak Herman dong ya. Pak Herman, banyak perusahaan besar juga memiliki produk yang gagal di pasar. Misalnya ya kita bicara Apple aja kan pernah gagal Pak dengan produk Newton. Kemudian banyak juga yang lainnya digadang-gadang bakal sukses, ternyata jeblok di pasar. Apa artinya tim marketingnya gagal dalam merumuskan strategi marketingnya, Pak?
Ini pertanyaannya menarik ini ya. Hmm. Mungkin banyak dari kita nggak menyadari ya, bahwa dari seluruh produk yang pernah lahir itu mayoritas gagal kan ya Pak Daniel ya. Lebih banyak yang gagal daripada yang tidak gagal. Cuma ada yang gagal prematur, ada yang gagalnya di awal jalan, ada yang di tengah jalan, ada yang waktu belajar jalan juga gagal. Ya. Nah, kegagalannya gagalan di mana? Ya, saya pikir mungkin ini akan menarik kalau ada satu pamyong yang dibilang, ya, nggak usah cari kegagalannya siapa, tapi belajar dari kegagalan itu. Apakah marketing strateginya yang gagal, apakah marketing personnya yang gagal, atau eksekusinya yang gagal, ya, atau desain yang gagal? Ya jujur sih, saya nggak boleh jawab langsung yang mana yang gagal karena saya nggak tahu produknya yang mana gitu. Kecuali saya diberikan kesempatan untuk eksplorasi, analisis, ya. Nanti saya pasti ajak Pak Daniel juga nih, sama-sama kita cari gagalnya di mana gitu ya. Iya. Saya jadi ingat cerita gimana, Pak, waktu saya ke Jordan Pak. Ada satu perusahaan tisu yang dihantam oleh Kimberly Clark. Masa pasarnya turun 30%. Itu yang disalahin memang tim marketingnya Pak. Kamu sih nggak bisa jualan, kamu sih begini. Waktu saya baca ya Pak, menurut orang produksi yang rambutnya sudah putih-putih semua, tisu kita mampu menyerap air itu 70% lebih tinggi. Tapi kalau saya lihat, customer nggak peduli Pak. Menyerap air itu dari mana mereka tahu Pak, karena mereka nggak pernah ngukur-ngukur kan Pak. Jadi mungkin pertanyaan Pak Hendy ada hubungannya dengan ini, bahwa apa benar Pak, sebenarnya memang betul marketing disering dikambing hitamkan, tapi sebenarnya ini merupakan satu rantai nilai nih Pak. Kalau produksinya ternyata memble, ya gimana mau jualan? Kalau produksinya bagus, marketing kemudian after sales service-nya jelek, marketingnya juga yang kena. Apa benar seperti itu, Pak? Ya, memang kita perlu lebih wise ya untuk melihat satu problem secara holistik. Jadi perlu diruntut ya, dari ujung ke ujung dicari critical point-nya di mana. Kayak tadi ya kan, bisa jadi service levelnya buruk, di mana produknya bagus, marketing campaign-nya jalan, efektif, market sudah menerima, bahkan market minta, tapi pada saat ada permintaan, produksi terhambat. Apakah salah tim produksi? Nggak bisa juga kita langsung itu, coba cek, bener nggak tim produksi yang lalai, malas, dan sebagainya. Jangan-jangan mungkin mati lampu, kemudian mesin rusak. Pada saat mesin rusak kan kita nggak bisa langsung cetek seperti ganti bohlam kan. Bohlam putus kita ganti sebentar beres, atau mungkin saklar turun ya ampernya dinaikin ya, pasti ada sesuatu yang korslet. Nah itu kan mesin bisa perlu banyak pekerjaan dan waktu. Nah market yang tadinya mau, yang haus, kemudian ini bisa jadi di market ada kompetitor yang ngisi kehausan itu. Begitu produksi berjalan, produknya disuplai ke distributor, disuplai ke toko-toko, nah konsumen udah memiliki produknya melalui kompetitor, nggak jadi. Betul. Siapa yang salah? Kembali, mari saya ajak, mari kita lebih wise. Lihat lagi bottleneck-nya di mana. Lihat bottleneck-nya, itu kata kuncinya ya Pak? Iya. Saya jadi ingat cerita Bapak Pak, saya undang satu CEO Pak di daerah Kebun Jeruk. Produksi mereka terganggu karena pompa spraynya itu ternyata harus impor, Pak. Kita juga kaget. Pompa itu loh Pak, yang botolnya itu kalau kita beli di semprot itu kan cuma 10.000, 8.000. Kepalanya itu harus impor, Pak. Jadi mereka punya alkohol, tapi tidak punya pompanya itu.
Semprotan. Nozzle-nya ya. Hanya gara-gara itu tidak bisa jualan. Iya, itu kan jadinya problem. Ya. Problem besar yang biasanya, tapi ini nih, Bapak pasti setuju. Ya. Biasanya problem yang sangat besar itu pemicunya adalah just a tiny screw. Karena kita, hal yang simple yang biasanya diabaikan oleh banyak orang. Tapi, ya, hal kecil sepele ini itu menjadi dengan snowball effect itu menjadi besar gitu kan. Nah, domino effect membuat ini menjadi problem yang luar biasa. Karena kalau misalnya bottleneck atau masalah, titik masalahnya itu jelas, terlihat cukup signifikan, ya, itu dengan cepat orang-orang tahu lagi nggak bener, nggak beres gitu kan. Bisa cepat diatasi sebelum parah. Iya. Gitu. Nah, silakan para hadirin sekalian yang ada di sini dan di YouTube, karena kita juga live on YouTube, Pak. Ada yang ingin ditanyakan karena waktu kita tinggal 6 menit lagi nih, Pak Suherman. Nggak berasa ya, Pak ya? Cepat sekali. Padahal saya pikir baru pemanasan. Ini kalau nonton film udah hampir selesai nih, Pak. Sudah mulai ketahuan nih, Pak, siapa pembunuh sesungguhnya gitu, Pak. Kalau nonton film nih, Pak. Silakan. Dua orang. Silakan langsung. Kalau boleh ibu-ibu. Wah. Oh, Pak Julwardi raise hand. Silakan Pak Julwardi. Silakan. Pak Suherman, saya Pak. Dengan cerita Bapak soal Adele tadi. Tapi saya merasa nggak mungkin Adele hanya menaruh di Tokopedia saja. Pasti sebelumnya mereka punya data tentang customer-nya duluan, atau dia lakukan Instagram, atau mungkin dia lakukan di TikTok. Pertanyaan saya, gimana Pak Michael dan Pak Suherman melakukannya sehingga bisa banyak pembelinya di Topet atau di e-commerce yang lain? Aja. Awalnya yang ingin kita tahu caranya, prosesnya bagaimana. Awalnya Pak ya? Hanya dugaan saja, perkiraan. Nah, ini boleh sedikit mungkin Pak Suherman atau Pak Michael, awalnya tuh gimana Pak? Apakah ke dukun dulu? Iya betul Pak. Ya. Atau karena nggak mungkin gitu Pak, tiba-tiba istri-istri mau cari di Topet, mau beli diamond, nggak mungkin Pak, pasti mereka di pool dulu istilahnya kan, bukan langsung mereka, gue mau beli berlian nih tiba-tiba terpikir, nggak mungkin Pak. Dia jalan di toko, dia lihat, dia mampir, kok ini kan enggak Pak, pasti ada cara. Mungkin Pak Juwardi pernah ikut mini MBA kami ya Pak ya? Iya pernah Pak. Kalau di mini MBA itu kan Pak Suherman ada Aida Pak, teman kita si Aida. Ada namanya awareness dulu, tahu dulu, interest, mulai bertanya. Kalau di Shopee itu kan ada chat with me ya Pak Juwardi ya. Kemudian ada desire, mulai banding-bandingkan bagusan mana nih, Adelaide atau yang mana lagi ya, apalagi ya Bu Rani ya Bu, si Adele perhiasan banyak banget tuh Ibu Rani Kusuma. Kalau saya ngerti mah bahaya Bu ya, Ibu Rani harus lebih ngerti nih Bu, baru terakhir kan orang beli. Nah, apa tahapannya nih Pak, terutama awareness dulu kali Pak Juwardi ya, caranya tuh gimana? Oke, Pak Juwardi, salut untuk Bapak ya. Tadi jeli sekali gitu ya. Nah, kebetulan tadi itu tentang yang Topet menjawab pertanyaan tentang consumer behavior, perilaku konsumen yang berubah pada saat pandemi dan sesudah pandemi atau sebelum pandemi. Ya, jadi betul bahwa penjualan dari Adele dalam studi kasus kita ini ya itu tidak satu-satunya melalui marketplace yang hijau itu aja ya, bahkan marketplace-nya lebih dari satu. Nah, tentang apakah semuanya dari sana? Ya enggak ya, ada juga malah yang menariknya nih. Bapak pernah enggak kalau nawar barang, biasa nawar barang lebih tinggi atau lebih rendah?
Nah, lihat ya Pak. Nawar Lebih barang tinggi. lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau nawar pasti lebih rendah, Pak. Oh, nawar pasti lebih rendah gitu ya. Ya. Ini saya balikin. Nah, nawar biasanya kan lebih rendah gitu ya. Adele, Pak Michael dan timnya itu bisa dapat customer yang nawarnya rendahnya di tangan saya, Pak. Nawarnya lebih rendah gitu. Gini, Pak. Jadi apa? Lelang, Pak, jualannya. Oh, oke. Lewat apa? Ya kalau yang di marketplace nggak bisa sistem itu. Jadi melalui apa jualannya? Nah, tadi belum sempat ke cerita ya, karena ya ini kalau mau cerita 2 bulan nggak selesai nih program. Ya, itu lewat Instagram. Biasanya cuma buat update status, foto makanan, selfie, itu bisa dipakai untuk bertemu dengan target market kita. Itu adalah satu matching point, matching platform bagi kita dengan si customer. Jadi waktu toko tutup karena peraturan pemerintah, ya bisnis kan mesti jalan terus. Ya, kalau enggak nanti Pak Michael dimarahin sama customer katanya, mana diamond saya gitu kan. Jadi Pak Michael dan tim berupayalah di Instagram dan sebagainya. Nah, konsumen kita itu lucu-lucu. Kalau di toko nawarnya selalu lebih murah daripada bandrol, di Instagram dikasih tahu bandrolnya segini, nawarnya lebih dari bandrol. Lucu ya Pak ya? Wah, ini terobosan ini Pak ya. Mungkin Pak Juwardi juga harus nanya nih Pak Juwardi, kenapa mereka mau nawar lebih tinggi Pak Suherman? Untung Pak Juwardi udah geleng-geleng dulu. Karena kan Pak, kalau di ekonomi Pak, seseorang menawar lebih tinggi jika 1, terjadi scarcity. Ada 7 itu Pak. Apakah salah satunya itu Pak? Iya, jadi ya kita bisa ciptakan ya. Nah, ini mungkin ada istilah marketing gimmick. Nah, itu bisa kalau tadi Bapak pakai satu jurus yang si Miss Aida itu ya. Nah, desire-nya dimainkan, Pak. Gitu. Ya. Ini menarik nih Pak, karena menjelang Sabtu nih Pak, kita bicara desire nih kok desire gitu saya ya. jadi tertarik ini Pak. Jadi nggak cuma Pak, 1-2 menit Pak. Ya. 1-2 menit Pak, desire itu seperti apa Pak antar Pak dalam hal marketing ini Pak? Oke, ini kalau ngomong desire saya kayaknya lebih pasif. Pak Dhani lebih jago soal mengolah desire. Oke, jadi Pak Dhani thank you ya jawabannya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Jul. Satu lagi boleh ya Pak ya jika ada pertanyaan boleh, Pak, karena kita sudah mendekati injury time ini Pak. Mungkin ibu-ibu, Ibu Rani Bu, ingin nanya Bu mengenai ini diamonds ini Bu. Bagi wanita, diamonds are forever. Yes, mantap. Iya, atau ada yang lain barangkali, ibu yang lain, Ibu Mayang barangkali, Ibu Diah Pikarti. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, Pak Suherman, jika ada yang ingin langsung menghubungi Bapak, iya. Sambil saya ketik Pak di chat di nomor berapa ya Pak? 08 Pak Suherman. Sambil saya catat ya Pak. Ya. 08 9696 Wah, ini angka bagus nih Pak. 96 Angka 96. Bagus. Ya kalau berteman dengan Pak Daniel selalu bagus-bagus lah. 9696 ya, 26 82 60. Sambil saya lengkapi catatan dari Pak Daniel. Oh iya, silakan Pak. Nomor, nah itu dia. 96268260. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang bisnis yang bagus ya selama pandemi.
itu selain Adel, ada lagi teman saya yang lain. Oh, Ya. apalagi Pak? Silahkan Pak, di-share Pak. Kita masih ada waktu 1-2 menit lagi Itu, Pak. ya. Nah, ini kayaknya di sini ada nih Ibu Jenny nih kelihatan di sini nih ya. Ya, Ibu Ya. Jane, apa kabar Ibu Jane? Tapi ini Ibu Jenny yang mana nih? Ibu Jenny Oh, ada 2 nih ya. Nah, itu kalau Ibu Bi pasti tahu lah ya, selain Adele Jewelry, ada juga Frank & Co, ada Mondial, Miss Mondial, dan sebagainya kan. Wah, itu juga sama hebatnya tuh. Jualan barang yang kecil, mengkilap, ya, blinking. Di tengah krisis, katanya yang laku yang barang-barang murah aja, barang-barang yang basic needs. No. Sebenarnya bisa tidak hanya basic needs, asal kita tahu caranya. Nah, itu yang asiknya. ini yang tanggung-tanggung ini nih Pak yang membuat orang jadi tertarik ini Pak. Asal kita tahu caranya. Wah, ini kapan-kapan saya harus undang Pak Suherman lagi nih Pak ya. Tahu caranya itu seperti apa kan begitu Pak? Iya. Ini ibaratnya kami dikasih makan kangkung Pak, tapi nggak dipotong nih Pak. Baru masuk ke bibir nih Pak. Saya mau telan nih masih ada setengah senti lagi nih Pak. Caranya tuh gimana itu? Jadi sayang ini Bapak dan Ibu, waktu kita terbatas ini. Saya berikan 1 pertanyaan lagi deh, kalau ibu-ibu ada yang mau nanya. Jadi sudah beberapa tadi Bapak dan Ibu ya, golden nuggets, bongkahan emas yang Bapak Ibu boleh bawa pulang. Dimulai dengan nomor 1, ya kalau saya ringkas Pak, adalah jangan panik terlebih dahulu. Jangan panik ya Pak ya. Ya. Apakah ada 1 pertanyaan lagi? Cukup hari ini. Nah, kalau begitu Pak Suherman, closing statement Bapak boleh Pak kepada kami Pak. Closing statement. Iya, how to market our product services in a crisis. Gitu ya. Gini dah. Closingnya saya kasih oleh-oleh, silahkan Bapak Ibu potret ya. Jadi tips untuk Bapak Ibu ya. Pertama ini, don't worry, jangan be happy, tapi be happy, because hope is always with us. Oh, hope itu hope. Iya, kita selalu punya hope ya, asal tahu di mana hope-nya ya. Nah, ini juga tentang ya udah saya skip aja ya, kalau nanti ada waktu atau kapan ya. Nah, ini silahkan ya untuk oleh-oleh untuk ibu bapak sekalian ya. Nah, tadi pertanyaan Pak Daniel tentang yang belum kondisi tidak menentu, apa yang perlu dilakukan. Nah, ini juga sebagai closing statement saya bagi teman-teman sekalian. First thing first, we need to learn many things. Kita pasti tahu banyak hal, tapi mari upayakan untuk belajar lagi hal-hal baru. Karena banyak sekali hal baru yang belum kita tahu. Kedua, sebagai pebisnis atau sebagai marketer, mari saya ajak teman-teman sekalian, always do research. Don't make any decision without valid data, without research. Kemudian, jangan lupa lakukan analisis, baik internal maupun eksternal. Tadi agar kita bisa lakukan matching. Dan ingat, perubahan selalu ada. Nah, saya ingat ajaran Buddha, anicca. Segala sesuatu tidak ada yang kekal, pasti berubah. Apalagi ngomong market, apalagi ngomong bisnis, selalu dinamis. Nah, kita mesti mengikuti perubahan-perubahan dari marketnya kita.
Jangan panik, keep positive in mind. Dan dengan adanya anicca, dengan adanya perubahan, kita bersiap-siap untuk berubah. Dengan beradaptasi di kondisi yang baru maupun modifikasi apa yang sudah ada. Di luar tidak berubah, kita tetap mesti berubah. Kalau kondisi seperti itu dengan spirit dan kemampuan yang ada, maka itu orang-orang akan mengenal kita sebagai inovator atau kita memiliki produk yang inovatif. Karena apa? Change tadi. Ya, adalah pada saat di luar berubah, kemudian kita ikut berubah. Kalau di luar tidak berubah, kita berubah, maka namanya inovasi. Jangan diam, karena setiap saat market berubah. Kalau kita diam, berarti kita jalan mundur. Angka kita tetap, sales revenue kita tetap, aset kita tetap, jangan senang. Bagi saya, Anda telah mundur. Maka keep moving, do something. Ya, kita mesti take step forward. Yang ke-8, ya, kalau kita ada keterbatasan, di mana kalau menurut saya, ya, kita semua punya keterbatasan. Jangan ragu untuk cari bantuan dari luar. Bantuan bisa di internal, luarnya luar diri kita, bisa tanya tim kita, anak buah kita, atasan kita, shareholder barangkali, ya, advisor kita di dalam organisasi. Kalau tidak ada bantuan yang cocok, seek expert opinion. Cari ahlinya. Karena apa? Setiap orang pasti punya minority atau punya kekurangan. Setiap orang pasti punya blind spot. Maka itu sebagai pebisnis, sebagai marketer, ya, kita perlu didampingi baik oleh mentor atau konsultan atau advisor Anda. Nah, demikian mungkin closing statement dari saya, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Foto, ya, semoga bisa menginspirasi dan membawa manfaat teman-teman sekalian, Bapak Ibu, menjadi lebih sukses, lebih maju, lebih besar bisnisnya. Iya. Terima kasih, Pak Daniel. Nah, dari panitia juga ada pertanyaan. Pak Daniel, next acaranya apa? Jadi bagi Bapak dan Ibu, karena banyaknya permintaan, ini Bapak Ibu, topik kami training premium yang berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut mini MBA on Finance, penerapannya salah satunya untuk investasi saham dan reksadana. Bapak Ibu boleh cek, kenapa Pak Daniel hari ini membeli sahamnya Excel. Karena ada tandanya Pak Suherman, ada kata-kata buy di sini. Dan kedua, dia tinggal buy aja. Nah, kedua, Pak Daniel, kok Bapak bisa tahu Pak yang lainnya? Ya karena saya sudah ada toolsnya. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, tinggal tekan aja atau ketik aja PPX. Kemarin Pak Freddy J. Runtung, anaknya Pak, 2 SMA ikut. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, berikan ini kepada remaja Bapak Ibu, minimal SMA, ibu rumah tangga, karyawan, supaya mereka juga bisa kelola keuangan. Nah, menambah penghasilan Pak, jangan panik ya Pak Suherman ya Pak. Jadi kondisi krisis, uang ada ya sudah main saham aja. Bisa jadi trader, bisa jadi investor. Ketik aja Bapak dan Ibu PPX ke nomor ini langsung keluar sendiri cetet gitu Bapak Ibu ya. Peserta sudah ada 16. Jadi tinggal Bapak Ibu tambah lagi. Masih lama kok nih Pak, 5 Juni kok. Dari panitia itu saja pesan saya, Bapak dan Ibu. Dari panitia juga mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Suherman. Mari sama-sama kita hidupkan mic kita, katakan terima kasih Pak Suherman. Silakan Pak, Bu. Terima kasih Pak Suherman. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih. Sampai bertemu di lain Terima acara. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarbini dan lainnya. Sampai bertemu Pak Suherman di acara ya. Pak Sarbini, waduh, saya sampai lupa menyapa. Tadi udah apa? Ngingetin saya juga di WA.
Berikutnya Terima kita kasih, undang Pak. Pak. Ya. Walaupun telat nih datangnya. Oh, Oh dengan iya, makasih Ibu. ya Ibu Weni. Semangat Terima kasih ya. Bu. Iya. Iya. Pak Sarbini, target saya berikutnya ini Pak Suherman. Pokoknya Oh, pakar-pakar iya, yang hadir di Sarbini. sini kita undang deh Pak ya. Iya betul. Ya, makasih Pak. Mari, selamat malam. Selamat Malam, malam. Makasih Pak Herman, makasih. Ya Ibu. Makasih Makim. Ya, saya N ya. Terima kasih Pak Kurnia dan lainnya. Saya N dulu Pak ya Kur. Pak Suherman. Oke, thank you Pak Daniel. Mari. Makasih Pak Suherman. Ya.